Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum pelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah agar ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, ada yang masih ingat kemarin kita bahas apa? Ya, kemarin kita membahas adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Sekarang kita sebutin yuk adab-adab membaca Al-Qurannya apa aja. Yang pertama, niat. Yang kedua, khusyuk, tenang, dan sopan. Ketiga, di tempat yang suci. Keempat, membaca doa isti'azah. Yang kelima, membaguskan suara. Keenam, membaca dengan pelan. Ketujuh, membaca dengan tartil. Dan ada pula tata cara berdoa. Yang pertama yaitu dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa hendak khusyuk dan pelan. Keempat, mengulang-ulang doa. Kelima, dilakukan dalam keadaan yang suci. Keenam, memahami makna doa yang dibaca. Nah, hari ini kita akan membahas kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, yang pertama yaitu kelahiran Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 Masehi di Mausul. Beliau adalah putra dari Azar. Nah, lahir di sebuah tempat yang bernama Paddan Aram dalam kerajaan Babylon yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Namrud. Kerajaan Babylon termasuk kerajaan yang rakyatnya sangat senang dan sejahtera. Namun, rohani mereka di tingkat jahiliyah karena mereka menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian rupa buruk, maka lahirlah dan dibesarkanlah Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Ia sebagai calon rasul dan pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa pelita kebenaran kepada kaumnya. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota untuk berjualan patung-patung buatan ayahnya. Namun, karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak bersemangat untuk menjualkan barang-barang itu. Bahkan ia mengejek dan menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembelinya dengan kata-kata seperti ini, "Siapa yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" kata Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana makhluk yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ia berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Dan Allah menjawab dengan firman-Nya, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nah, Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun, aku ingin melihat itu semua di depan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapatkan ketentraman dan ketenangan dan hatiku, dan agar makin menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Ia diperintahkan untuk menangkap 4 ekor burung, lalu memotong menjadi berkeping-keping bagian tubuh burung dan diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang diletakkan berjauhan satu dari yang lain. Setelah dikerjakan apa yang telah diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh dari tiap-tiap bagian tubuh dari bagian yang lain.
Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya, datanglah bertebangan 4 burung itu dalam keadaan yang utuh dan senyawa. Dan dengan demikianlah tercapai keinginan Nabi Ibrahim untuk menenteramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keraguan di dalam iman dan keyakinannya, bahwa kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya kata kun fayakun. Nah, selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim sering melihat ayahnya melakukan ritual menyembah berhala-berhala. Nah, di sisi lain, sang ayah membuat patung-patung sebagai gambar dari dewa-dewa tersebut untuk dijual dan dijadikan sembahan. Dari sinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim mulai berjalan dan berontak. Dia pun mencoba mencari kebenaran yang dianut oleh keluarganya itu. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 76-78 dikisahkan seperti berikut. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dan dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian dia melihat bulan terbit dan dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ia melihat matahari terbit dan dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, lalu dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu bersekutukan." Ayat ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Inilah daya logika yang dianugerahkan kepada beliau dalam menolak agama penyembahan langit yang dipercayai kaumnya, serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau dihadang dengan persoalan yang sangat berat. Pada masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana dan dijadikan Tuhan oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Suatu hari, pada saat orang-orang di negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu dengan sebuah kapak. Dan ia menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala tersebut. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud pun sangat marah melihat kejadian tersebut dan ia langsung menuduh Nabi Ibrahim. Dan beliau berkata bahwa berhala besar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Raja Namrud pun tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala batu ini melakukan hal seperti itu. Dari situlah Nabi Ibrahim berkata bahwa berhala tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa harus disembah? Kata Nabi Ibrahim. Dengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa selama ini yang mereka sembah bukanlah Tuhan. Raja Namrud semakin marah dan beliau memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diikat di tengah tumpukan kayu, lalu raja memerintahkan untuk menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim. Tetapi atas kuasa dan izin Allah, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang panas. Melalui Quran surat An-Anbiya ayat 69, Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika api yang besar itu padam. Nabi Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri yang bernama Sarah dan Siti Hajar. Ia memiliki 2 anak yang bernama Ismail dan Ishak. Saat anak yang pertama lahir yaitu Ismail, Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tersebut. Karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun bersedia menyembelih anaknya Ismail dengan tulus dan ikhlas.
Kemudian Allah melihat ketakwaan beliau dan menggantikan Ismail dengan seekor kambing. Dan untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam di setiap tanggal 10 Zulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim wafat pada usia lebih dari 200 tahun. Setelah beliau wafat, dakwanya diganti oleh anaknya yaitu Ismail dan Ishak. Demikianlah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Yang kedua yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dakwah. Yang ketiga yaitu keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakat untuk tidak menyembah berhala-berhala. Keempat yaitu ketika Allah ingin memerintahkan beliau menyembelih putranya Ismail. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.